Oke oke, eee, ya kita mulai, halo semua, selamat datang di Trace ID dan rencananya nih setiap minggu kami mencoba untuk membawakan wawasan inspiratif ya dari pelajar Indonesia yang sedang atau yang sudah selesai studi di luar negeri, supaya knowledge yang mereka dapat di luar itu bisa dibagikan juga untuk masyarakat luas. Nah, sekarang kita udah kedatangan seorang tamu, namanya Hilmi Hanif. Jadi Hanif ini baru saja menyelesaikan magisternya ya di TU Delft, di spesialisasinya Complex System Engineering and Management. Dan sekarang dia bekerja sebagai product manager di Think Policy Indonesia. Dan sebelumnya juga sekarang juga sedang aktif ya di research group member di Center of AI and Digital Policy, CAIDP, lembaga internasional yang bergerak di bidang kebijakan AI dan digital. Oke. Dan pas banget, Hanif ini background-nya memang di AI and Tech Policy, dan risetnya kalau nggak salah juga berhubungan ya dengan kebijakan AI, itu namanya EU AI Act, dan mungkin di sesi ini Hanif bakal sharing kenapa regulasi ini penting, kemudian apa sih pengaruhnya ke kecerdasan buatan yang sekarang ada dan apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, jadi tanpa berlama-lama, eee, ya silakan Hanif untuk memulai percakapan kita hari ini. Ya, thank you Lukas. Jadi, mmm, sambil share aja kali ya untuk Ya, nge-share, tesis kemarin. Kelihatan nggak? ya, sip. Mmm, nah ini di ya sebenarnya ini Belum nggak share di masih? Udah kelihatan belum? udah, tapi belum di-share slide, sorry maksudnya. Oh, slide ini. Ya Oke, jadi, udah. ya mungkin sedikit, ya tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan Lukas juga ya tentang, background segala macam ya. Sekarang sebenarnya lagi, mostly banyak kerjaan, terkait digital tech policy gitu, kemarin di Think Policy, sekarang di Amana, Amana Solution Consulting, untuk public services. Nah, jadi, judul yang jadi sebenarnya basically pas kuliah kemarin memang di Complex System Engineering Management. Mungkin banyak pertanyaan juga kenapa kok tiba-tiba ke policy gitu, tapi sebenarnya di Complex System Engineering Management itu justru memang kita belajar intersection, irisan antara policy, teknologi, dan manajemen gitu. Jadi pas lulus, ngerjain tesis ini juga gitu, terus lulus dan masuk ke kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan digital dan AI policy. Dan terakhir sebenarnya yang lagi dikerjain juga lagi riset terkait AI policy juga di Indonesia gitu, dengan kementerian. Nah, mungkin langsung aja ke tesis ya. Kemarin, selama kuliah di Belanda, sebenarnya salah satu interest sebenarnya di AI policy, selain kemarin itu juga mengambil spesialisasi terkait cyber security gitu di jurusan. Cuma di tesis aku spesifik ngambil tentang EU AI Act. Kenapa? Karena waktu itu di tahun 2023, EU AI Act itu belum publish dan masih under discussion, between EU Council gitu. Nah, sebenarnya agak risky ngambil topik yang memang belum publish gitu ya, tapi memang waktu itu sudah ada draft-nya, draft pertama kalau nggak salah draft pertama dari EU AI Act di tahun 2023. Dan sebenarnya ketika mulai menulis tentang tesis ini, si EU AI Act-nya ini sudah akan dipublish. Hingga, nah ini nih menariknya, AI itu beneran secepat itu ya teknologi gitu. Secepat itu teknologi sehingga regulasi pun kadang nggak bisa mengejar pace kecepatan si teknologi itu. Gitu. Kenapa? Karena ketika waktu itu mulai riset EU AI Act dengan draft pertamanya, tiba-tiba muncullah si ChatGPT. Sebelumnya di draft pertama EU AI Act, ChatGPT itu tuh nggak ada. Karena EU AI Act ini kan sebenarnya secara ringkasnya adalah regulasi yang mengatur terkait
penggunaan AI terkait AI teknologi berdasarkan resiko. Jadi ada risk-based framework, ada framework atau kerangka kerja berdasarkan risk-based. Jadi teknologi-teknologi yang masuk ke EU, entah melalui perusahaan, itu di risk dulu, diklasifikasi dulu dia resikonya masuk ke resiko yang mana nih gitu, yang A, B, C atau D. Kalau seandainya B, maka dia harus comply ke peraturan tertentu. Kalau seandainya dia setelah klasifikasi masuk ke C, maka dia harus comply ke peraturan yang lain kayak gitu. Nah, waktu itu ChatGPT atau generative AI belum muncul sama sekali. Yang ada tuh chatbot. Chatbot kita tahu resikonya mungkin nggak terlalu sesignifikan ChatGPT atau generative AI. Misalnya kalau chatbot ya waktu itu masih masuk di minimize risk atau resiko yang minim banget, yang paling bawah kalau di piramida resikonya gitu. Nah itu nggak perlu ada compliance tertentu. Yang penting adalah ada transparansi. Ada transparansi si user atau pengguna AI ini tahu bahwa dia lagi ngobrol sama chat. Itu chatbot. Nah, tapi tiba-tiba pas saya lagi ngerjain tesis ini, berubah nih. Tiba-tiba EU Council panik segala macam karena ya ChatGPT tiba-tiba muncul gitu. Nah, ChatGPT waktu itu belum tahu nih masuk ke kategori yang mana gitu. Karena dia beneran unik banget karena generative AI beneran unik, terus dibilang chatbot yang nggak sesimpel itu nggak dan resikonya mungkin justru lebihan daripada sekedar chatbot biasa. Makanya akhirnya waktu itu EU Council merombak ulang lagi dan akhirnya masuk bahasanya apa ya? Ya pokoknya generative AI masuk di klasifikasi tersendiri gitu. Nah, di tesisku karena memang berkejaran dan waktu juga akhirnya konteks si generative AI itu nggak dimasukin di tesis gitu. Nah, waktu itu karena yang aku bilang tadi EU AI Act ini kan mengklasifikasi AI system berdasarkan risiko, tapi ketika dibaca ya untuk orang legal maupun non legal itu masih agak sangat sulit karena bagi orang non legal ya di situ ada term-term legal gitu, ada term legal yang mungkin agak sulit dipahami. Tapi bagi orang uh, orang legal, justru di sini ada term-term teknologi, term-term AI yang dan use case-nya yang justru bagi mereka mungkin nggak bisa dipahami. Nah, riset yang kulakukan itu tujuannya adalah kita membuat semacam decision tree based framework untuk membantu mengklasifikasikan AI system gitu berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada di EU AI Act sehingga orang-orang tuh tahu nanti di akhir kalau seandainya use case-nya A maka maka ini loh compliance yang harus dilakukan. Dia resikonya ini, compliance-nya ini gitu. Nah, ini yang dilakukan di riset ini yaitu bikin propose si decision tree based framework dengan nanti dievaluasi dengan kemarin aku sempat interview sekitar 16 praktisi AI dari akademik dan institusi ya, akademik dan institution dari berbagai di Eropa gitu. Mungkin lanjut aja ya. Jadi judulnya waktu itu Enhancing AI System Classification Framework. Mungkin banyak yang akan disingkat ya ini kita tahulah resiko-resiko AI gitu dan sekarang aku juga lagi melakukan riset gitu resiko-resiko AI dan juga benefitnya di berbagai macam sektor. Gitu. Salah satunya sektor healthcare gitu, terus sektor creative economy gitu, atau sektor-sektor banking finance dan lain-lain. Nah, cuma secara umum ya resikonya kita tahu misalnya use case-nya dalam konteks transportasi di navigation gitu ya dipakai sama beberapa pabrikan lah istilahnya kayak gitu. Terus Spotify juga kita tahu recommender system, di healthcare juga tahu ya, kita tahu AI juga banyak memberikan benefit juga atau potential benefit gitu. Termasuk misalnya dalam konteks telemedicine gitu. Nah, terus sekarang muncul nih ChatGPT. Background AI ini mungkin secara umum aja, jadi sebenarnya ini udah dibahas banget dari tahun 2018 dari komitmen Presiden von der Leyen, tapi waktu itu konteksnya belum muncul nih si generative AI. Langsung setiap tahun ada bahasan-bahasan tertentunya sampai akhirnya di 2021 sudah mulai ada proposal untuk AI Act Harmonizing Regulation for AI. Nah, sampai 2022 pembahasannya sampai akhirnya 2023 pas aku mulai tesis dan di situ tiba-tiba ada perubahan lagi sampai akhirnya 2024 harusnya di-enforce ya per Agustus kemarin saya ingat. Tapi memang balik lagi EU AI Act ini lumayan strict dan lumayan detail gitu. Jadi
beberapa perusahaan-perusahaan besar juga masih ada beberapa perusahaan besar masih ada isu dan compliance-nya, dan sampai sekarang juga masih ada, dan even perusahaan-perusahaan kecil atau startup-startup kecil juga bermasalah karena ini juga berkaitan dengan compliance cost gitu. Jadi kayak karena regulasi ada lagi dan lebih detail lagi gitu. Jadi akan ada compliance cost tambahan dan itu justru memberatkan untuk startup-startup kecil. Tapi di riset ini kita nggak bahas itu. Gitu. Jadi AI ini adalah the first legal framework on AI that specifically address the risk associated with AI system. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan trustworthiness of AI system while aligning their deployment with the values and strength in the Charter of the Fundamental Rights and or Union Values. Jadi AI ini pengen memprotek individu di EU gitu dan memastikan fundamental rights dan union values-nya, tapi juga tetap uh, grabs the maximum benefits of AI systems gitu. Nah, makanya di dalam AI ini mereka mengklasifikasi AI systems untuk beberapa kategoris dan setiap kategoris itu harus comply dengan beberapa requirements. Nah, lanjut. Nah, ini yang aku bilang. Tapi balik lagi, ini sebenarnya sebelum muncul generative AI. Setelah muncul generative AI itu sebenarnya nggak bisa dibilang pyramid lagi sih. Atau paling atas itu kayaknya tuh bahasanya apa ya? Bukan generative AI. Aku lupa. Itu. Nah, cuma sebelum itu, sebelum draft terakhirnya, nah waktu itu muncul ini, pyramid ini berdasarkan klasifikasi AI system ini. Jadi ada no minimal risk, limited risk, high risk, unacceptable risk. Jadi yang proses waktu itu ada dengan mencoba memahami seluruhan AI Act dan mencoba yang memetakan itu masuk ke no minimal risk, limited risk, high risk, unacceptable risk. Jadi di mana unacceptable risk itu adalah AI system yang dia itu beneran tidak boleh dipakai di EU. Contohnya misalnya social scoring, terus biometric identification system. Social scoring itu misalnya kita ngatur skala atau skor individu untuk menentukan mereka mendapat benefit sosial atau enggak. Nah itu nggak boleh, gitu. Benefit sosial ya. Karena unacceptable risk ini maksudnya adalah AI system yang dia itu melanggar hak individu dan union values gitu. Nah, ada beberapa use case yang disebut di dalam EU AI Act sendiri. Gitu. Itu nanti akan dibahas. Lalu ada high risk. High risk ini yang secara umum banyak ya. Secara umum banyak dan dia itu memiliki potensi resiko, tapi juga tetap bring benefits gitu. Nah, makanya dia masuk ke high risk dan ada requirement-nya jadi lumayan banyak gitu. Karena dia harus comply dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu gitu. Di dalam AI Act waktu itu ada dua kategori high risk. Satu adalah AI systems yang dia digunakan sebagai safety component dari sebuah produk, jadi part of sebuah produk, dan dia itu jadi kayak third party-nya gitu dari sebuah produk. Nah, itu masuk ke high risk. Lalu yang kedua adalah standalone AI systems. Jadi memang ya AI systemnya sendiri, use case-nya sendiri yang specifically mention di Annex 3 gitu, di EU AI Act. Nah, itu masuk ke high risk. Lalu kalau limited risk, dia itu adalah potential for individuals to be misled by mistakenly believing they are interacting with another person. Jadi kayak case-nya sebenarnya tadi kayak chatbot tadi gitu. Chatbot, jadi at least requirements-nya, peraturannya adalah orang tuh dapat transparansi kalau mereka lagi ngobrol dengan dengan bot, ngobrol dengan bot gitu. Nah kalau sekarang kan so far kalau kita lagi ngobrol ya belum tahu kita ini kita lagi ngobrol dengan orang atau dengan robot, walaupun secara intuisi kita tahu ya kita lagi ngobrol dengan robot gitu. Nah ini yang no minimal risk yang sebenarnya banyak secara numbers gitu, dan vast majority of AI systems in EU, tapi memang karena dia itu dianggap tidak ada resiko gitu ya, kayak misalnya mungkin so far recommender system ya, saya ingat recommender system masuk ke no or minimal risk. Jadi ya requirements-nya adalah voluntary code of conduct. Jadi dari perusahaan aja yang secara volunteer dia melaporkan atau harus comply dengan beberapa aturan-aturan secara voluntary yang perlu dia lakukan gitu. Tapi tidak mengikat gitu. Ini potential challenge ya, beberapa macam-macam ya. Kemarin unacceptable risk itu terlalu skopnya terlalu sempit gitu, terus
ada loophole juga dalam unacceptable risk atau prohibited AI practice. Terus di AI Act-nya sendiri masih banyak fake wording di beberapa cases, sehingga nanti orang pas baca itu jadi bingung, si case A ini sebenarnya masuk ke uh, kategori yang mana nih gitu, yang unacceptable kah, high risk atau limited risk gitu. Terus ternyata dari beberapa riset yang aku baca juga masih ada distinction atau belum clear gitu perbedaan antara high risk sama limited risk kategorisnya. Itu kan jadi masalah juga ya nanti ketika berhubungan dengan compliance gitu. Lalu ada ya ada dilema dan paradoxes caused by dualistic or dichotomous thinking. Itu potential challenge, dan waktu itu state of the art research ketika dilakukan ini memang research terkait EU AI Act karena masih ditulis juga belum terlalu banyak gitu. Tapi sudah ada beberapa academic paper yang membahas. Jadi ya itu yang aku jadikan state of the art research. Jadi AI Act ini tentu pasti akan imply atau berimplikasi gitu ke beberapa industri dan use cases, dan juga adanya kebutuhan untuk clear division gitu between high risk dan non high risk-nya, karena beda ya, kalau high risk memang harus comply dengan banyak banget requirements kalau di EU AI Act, sedangkan kalau non high risk kan nggak perlu. Lalu some use cases of AI system are not categorized under the EU AI Act karena memang ya memang sih use cases itu kan akan terus berkembang ya. Tapi memang ada beberapa use case yang nggak ada. Nah, makanya sebenarnya di EU AI Act itu ada seingatku pembentukan body EU AI Act atau official body gitu, yang mereka akhirnya mengkolek use case sehingga itu nanti bisa diklasifikasikan ke AI system tertentu. Diklasifikasikan ke kategori-kategori tertentu. Nah, terakhir adalah the need for clear requirement for the obligations. Karena juga ternyata kemarin pas kita coba riset itu, requirements-nya juga belum terlalu clear. Nah, cuma yang aku akan fokus adalah di poin 2 dan 3 di risetnya, yaitu tentang clear division between high risk dan non-high risk, dan some use cases of AI system are not categorized under the EU AI. Kemarin problem definition-nya adalah to what extent can the process of AI system classification under the AI Act be improved gitu, karena ya itu tadi aku ngambil 2 point of view dari orang legal dan orang non legal gitu. Gimana caranya ini apa yang kita propose si decision tree framework ini bisa membantu baik orang legal dan non legal. Itu intinya. Approach kita kemarin agak banyak ya sebenarnya. Kita turun dari si problem statement tadi, kita turunin jadi 4 sub questions, di mana nanti di situ kita jawablah satu-satu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Seperti sub question pertama, what is the existing AI system classification and what are possible challenge to the current classification? Terus kedua, dari baca si EU AI kira-kira gimana nih kita bisa benar-benar membedakan setiap klasifikasi dari AI itu sendiri gitu. Dan ketiga, ya possible framework apa yang bisa kita propose. Kemarin kita pakai decision tree based framework itu, dan terakhir ada evaluasinya. Nah, ini proses framework ya dalam bentuk ini ya. Ya kita melakukan berbagai macam metode lah gitu untuk menentukan kira-kira dalam membuat decision tree-nya apa sih yang elemen-elemen apa yang perlu kita pikirkan gitu. Ternyata dari baca-baca terus dan mencoba brainstorming juga kita membagi jadi 4 ya, berdasarkan protected values-nya, lalu berdasarkan objective or intention, berdasarkan technology or use case, dan berdasarkan domain. Karena misalnya kalau dari protected values itu clear yang membedakan antara dia unacceptable risk atau 3 kategori lainnya. Lalu berdasarkan objective atau intention juga clear membedakan antara unacceptable risk dengan high risk. Lalu dari domain juga karena di AI Act ternyata dimention juga beberapa domain-domain yang sifatnya high risk, maka itu membedakan juga antara high risk dan limited risk. Dari situ kita turun-turunin lah dengan mendesainnya berdasarkan clarity, principle clarity, simplicity, obligation required, sequential, representative, dan value first. Ini mungkin aku banyak skip. Ya aku skip aja. Ya mungkin satu aja yang dibaca, misalnya kayak yang protected value gitu.
Sini pertanyaan kita adalah, apakah ini potentially cause significant harm to fundamental rights and union values? Kalau iya, oke, clear, dia masuk unacceptable risk. Tapi kalau enggak, maka lanjut ke turunan pertanyaan berikutnya. Misalnya berdasarkan objektifnya gitu. Apakah dia mengandung hidden message beyond a person's consciousness or purposefully manipulate or distort human behavior? Kalau iya, maka masuk ke unacceptable risk, value and risk-nya apa aja, requirement-nya apa aja, dan exemption-nya seperti apa. Nah, itu kita turunin terus kalau seandainya high risk misalnya, ada juga beberapa use case yang tergantung misalnya bisa jadi dia masuk ke unacceptable risk, bisa jadi masuk ke high risk gitu. Misalnya kayak gini, yang ini, is it used for the analysis of recorded footage of publicly accessible spaces? Kalau iya, maka unacceptable, kalau enggak, maka high risk. Nah, kayak gitu-gitu, lumayan ketika bacanya itu ya lumayan apa ya, perlu diturunin lah istilahnya gitu. Untuk bisa memastikan si AI systems yang dibuat ini masuk ke klasifikasi yang mana. Terus kalau domain juga seperti itu. Domain agak lebih clear ya sebenarnya domain karena emang dimention beberapa domain misalnya dalam konteks untuk credit worthiness of natural persons gitu. Untuk essential private or public services and benefits, terus misalnya apakah dia digunakan di manajemen and operation of critical infrastructure. Kalau iya, critical infrastructure-nya seperti apa saja. Kalau iya, maka masuk ke high risk. Kalau high risk, value-nya apa saja, value at risk-nya apa aja, requirement-nya apa aja, dan exemption-nya mungkin untuk cyber security purpose. Nah, ini yang kita coba bikin kemarin, si decision tree-nya untuk ngebantu orang-orang mencoba memahami sebuah use case AI system itu masuk ke case yang mana, klasifikasi yang mana, sehingga dia tahu dia harus comply dengan peraturan yang mana. Nah, dari situ kita melakukan metode terakhir, yaitu untuk evaluasinya. Di evaluasinya ya seperti yang clear ya kita melakukan mengevaluasi berdasarkan kategori resikonya dengan kita bagi case-case yang udah obvious, yaitu case-case yang sudah dimention di AIX sama case-case yang mungkin belum dimention di AIX, ya non obvious gitu. Itu kan jadi sebuah pertanyaan ya maksudnya, dan use case AI itu kan akan terus berkembang gitu. Nggak mungkin juga AI akan terus-terusan diupdate juga gitu untuk mengikuti perkembangan AI teknologi itu. Makanya perlu ya makanya di sini kita mencoba mengevaluate nih dari decision tree kira-kira sudah bisa membantu itu atau belum, menjawab itu atau belum. Kemarin kita interview sekitar 16 orang dari berbagai macam background. Dari legal ada sekitar 9, seingatku, dari technical ada sekitar 7, atau kebaliknya, gitu. Jadi ada berbagai macam background lah, legal dan technical intinya. Di situ kita mencoba menginterview dengan mencoba mereka mengklasifikasikan beberapa use case yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan decision tree dan juga dengan tanpa menggunakan decision tree. Lalu terakhir kita gali dengan semi-structure interview. Nah, di situ kita lakukan quantitative analysis dan qualitative analysis. Mungkin ini di-skip aja ya. Cuma yang menariknya adalah secara umum, secara akurasi dalam orang menentukan klasifikasinya itu merasa terbantu dengan adanya si decision tree framework. Tapi, ada tapinya, karena ini juga tentu nggak sempurna ya. Jadi, decision tree itu tidak gimana ya baiknya ya? Ya, mungkin secara umum aja, seingatku, jadi secara umum ini membantu, dan dari kualitatif analisis kita juga semuanya menyampaikan respons positif dengan adanya decision tree ini, karena juga akan sangat membantu, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ya small to medium lah istilahnya, untuk bantu mengklasifikasikan. Nah, tapi memang untuk non legal mereka terbantu ketika mereka harus menentukan case-case yang mereka nggak tahu, sehingga mereka tahu klasifikasi AI sistemnya itu masuk di bagian mana, di kategori yang mana. Gitu. Tapi untuk orang legal, karena mereka mungkin sudah punya pemahaman sendiri ya
terkait terms-terms legal gitu segala macam. Ketika mereka menggunakan decision tree, walaupun secara umum mereka terbantu juga, tapi mereka agak bisa dibilang agak kebingungan juga. Nah, mungkin karena decision tree yang kita buat itu ada yang terms-nya agak berbeda dengan terms yang mereka biasa gunakan dalam legal konteks gitu. Itu. Jadi mungkin itu highlight ininya ya, tesnya, highlight resultnya gitu. Overall, the decision tree didn't amplify agreement level amongst respondents across the presented cases, tapi it aided non-legal respondents in assessing whether the AI system significantly harm fundamental rights and or union values or not. Dan juga it also highlighted difficulties in comprehending terms like significant harm to fundamental rights and or union values, vulnerable groups, and interaction between human and machine, contributing to lower agreement levels among respondents. Nah, mungkin itu secara kuantitatifnya. Secara kualitatif ya itu tadi banyak yang bilang ini membantu banget, dan ini jadi kind of mental roadmap in classifying AI systems, dan ini juga framework yang lumayan concise. Lalu tapi walaupun begitu masih ada growing concerns di mana tetap dibilang coba double check juga, tetap walaupun kita juga sudah berkali-kali double check ke legal expert juga ya, cuma tetap dibilang juga double check to legal expert, terus perlu concern terkait adaptability dari decision tree-nya, terus gimana caranya decision tree ini avoid assumptions dan personal bias gitu. Nah, recommendation for improvement-nya tentu add more cases studies, add more explanation untuk beberapa terms yang membingungkan, dan more direction or guideline. Nah, additional insight-nya adalah ini tuh approach yang sangat bagus gitu ya, karena interdisciplinary, karena nggak cuma dalam konteks legal, tapi juga teknologi gitu. Interdisciplinary approach to provide clear guidelines, lalu ada penggunaan intriguing cases yang sebenarnya bisa membingungkan orang, ini tuh masuk ke high risk atau unacceptable risk. Kemarin kita provide beberapa cases yang memang lumayan menarik lah, yang bikin orang bingung ini masuk kira-kira unacceptable atau high risk kayak gitu. Terus ketika orang menggunakan decision tree ini juga muncul persepsi yang berubah lah gitu, terutama bagi non legal gitu, kayak oh maksudnya tuh ini ya, ternyata persepsi selama ini salah, bla bla bla. Dan ini yang menarik salah satunya adalah karena dari sekian respondents juga ada yang fokus mereka juga ke ethics ya, ke etika, ethics experts gitu. Dan agak unik karena hampir semua cases mereka meng-highlight ke highest potential risk yang paling tinggi gitu. Jadi hampir semuanya itu unacceptable risk semua gitu. Jadi kan kayak oh berarti orang etik ya memang menganggap ini semuanya jadi apa ya, highest potential risk, agak outlier saja sih. Cuma tapi memang kita nggak mendalami kenapa mereka mengconsider itu ya. Mungkin orang etik itu emang agak lebih apa ya, aware gitu dengan concern-concern ethics itu. Ini beberapa finally revisiting research questions-nya, to what extent can the process of AI systems classification under the AI be improved? Jadi ya penggunaan decision tree ini menunjukkan peningkatan dalam classifying AI systems-nya in terms of accuracy, reliability, reproducibility, dan time efficiency-nya gitu. Secara general. Tapi memang masih ada challenge gitu ketika mengklasifikasikan case-case yang non-obvious yang tidak di-mention di UI Act ataupun yang potentially mislead people gitu dibandingkan dengan case-case yang udah clear gitu atau yang obvious. Itu salah satunya karena the lack of definitions and limited contextual information. Nah, terus yang ketiga adalah legal experts demonstrated higher similarity agreement and efficiency than non-legal respondents in classifying the AI systems with decision tree gitu. Tetapi si both legal dan non-legal respondents masih menghadapi challenge in classifying non-obvious cases, highlighting the need for enhancing DT framework or more effective tools selain DT framework ini. Gitu. Terus keempat, the lack of clarity within the DT framework could be attributed to the lack of clarity from the AIX articles as highlighted by several respondents. Dan terakhir, ini pentingnya si kolaboratif atau interdisciplinary approach between legal dan technical experts
terus policy maker dan other relevant stakeholders untuk membuat proses klasifikasi ini menjadi lebih dynamic dan interaktif. Gitu. Nah, this collaborative approach will aid in identifying ambiguities and refining classification criteria over time. Ini beberapa limitation recommendation-nya, limitation yang mungkin sample size dari partisipannya, terus number of use cases-nya juga, terus potential bias in developing decision tree-nya, dan yang paling penting ya nya sebenarnya masih currently undergoing discussion. Rekomendasinya adalah ya untuk overcome si limitation ini gitu, extensive and diverse samples, mungkin specific domain or industry background juga gitu untuk participants-nya, terus use case-nya lebih broad lagi, terus pemilihan use case-nya mungkin lebih ada framework yang lebih ajak lagi gitu, dan beberapa recommendation lainnya. Nah, mungkin sedikit cerita juga, itu hasil risetnya ya. Aku sempat berpikir apakah ini menarik atau penting gitu, tapi ternyata selain EU AI kan kalau di EU itu kan ada PDP juga, PDP Law dan lain-lain. Dan ternyata riset semacam ini tuh sempat aku baru tahu setelah selesainya, tapi ternyata riset seperti ini tuh dengan mencoba mengklasifikasikan itu sempat digunakan untuk PDP Law juga di EU gitu. Jadi kayak bisa membantu orang untuk memahami compliance terkait PDP itu apa saja yang perlu di checklist gitu. Nah, salah satunya menggunakan decision tree. Gitu. Terus ketika aku udah mulai kerja ini juga, aku juga mulai aware bahwa ya compliance atau sekedar memastikan sebuah AI system di sebuah perusahaan itu masuk klasifikasi mana itu bisa jadi cost berlebih juga gitu. Dan untuk perusahaan-perusahaan baru mungkin itu akan jadi masalah gitu. Akan menjadi masalah karena ya banyak banget itu compliance cost yang harus mereka penuhi. Belum tiba-tiba EU AI Act misalnya perlu dipenuhi juga nih compliance cost-nya gitu kan. Nah, itu jadi penambahan cost tersendiri. Makanya sebenarnya upaya-upaya penyediaan framework ataupun decision tree semacam ini sebenarnya bisa sangat efektif gitu untuk membantu beberapa pihak tertentu. Salah satunya perusahaan-perusahaan teknologi yang masih baru misalnya kayak itu untuk secara simpel membantu mengklasifikasikannya sehingga mereka tahu si AI system mereka masuk ke klasifikasi yang mana. Gitu. Dan oh ya kemarin dari riset dari tesisku kemarin dibantu di support dan bahkan mereka juga nge-lead untuk memastikan bahwa tesis itu nggak cuma tesis doang. Jadi akhirnya kemarin jadilah dua paper lain ya gitu dalam bentuk conference journal, conference paper itu yang mana nih conference paper ini ya kalau nggak salah. Aku lupa lagi. Yang kanan Pokoknya ini kayaknya. salah satu. Yang kanan ya ini conference paper. Kayaknya Lukas lebih paham ya karena udah PhD. Jadi kayak conference paper ini tough decision supporting system classification according to the AI Act dan setelah itu alhamdulillahnya jadi paper juga gitu. Jadi paper navigating the EU AI Act maze using a decision tree approach. Nah, kalau mau baca lebih clear lagi approach-nya seperti apa, terus result-nya seperti apa. Bisa baca di yang paper ini, karena ini jadi lebih bagus dan lebih terstruktur ya, karena emang ditulis juga sama, kemarin kan aku sama profesorku kan si Yuri ya, Dr. Yuri Zoniarovic dari TPM, sama Yolin Ubah, dan Michelle Van Etten, ini profesor utamanya, sama dibantu sama, apa ya istilahnya, Jorge sama Mari, mereka yang orang legal yang di TPM, PhD juga, dan mereka yang lumayan sering jadi tempat aku diskusi selama pembuatan tesis gitu. Nah, mungkin masuk ke apa sih relevansinya ke Indonesia atau setelah lulus apa sih yang bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya directly nggak ada, maksudnya kayak yang perlu teman-teman tahu bahwa di Indonesia kita memang Komdigi ya, Komdigi sedang dalam proses research untuk AI policy juga gitu. Seberapa butuh kita regulasi sejenis tentang EU AI Act gitu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Cuma berdasarkan apa ya? Ya so far aku udah ngobrol, ketemu dengan lebih dari 100 even 200-an lah ya, 200-an policy
pihak kementerian, terus industri, dan juga pelaku lah ya, pelaku sebenarnya kayaknya di state ini kita tuh belum butuh regulasi sejenis terkait EU Act yang lumayan detail gitu, karena somehow itu membatasi inovasi. Mungkin untuk negara-negara yang maju mungkin relevan, tapi untuk negara-negara yang seperti kita yang even we need to grow more gitu, kita masih belum butuh regulasi yang sangat mengikat seperti ini. Makanya yang dalam risetku atau kerjaannya yang kita coba emphasize adalah we need policy, yes, but not in a hard regulation. It is kind of more soft touch regulation, dan kita perlu aware juga ketika kita bahas AI itu di-adopt di berbagai macam sektor ya di Indonesia, even untuk pemerintahan juga. Dan unfortunately saat ini rate dari digitalisasi di Indonesia itu berbeda-beda setiap sektor. Kita bisa bilang banking dan finance dan mungkin e-commerce secara rate of digitalization-nya lebih cepat nih, lebih tinggi daripada yang healthcare ya. Karena healthcare mungkin concern-nya jauh lebih banyak dan lain-lain. Nah, apakah dengan rate yang berbeda-beda ini, even dengan education juga mungkin masih ada perbedaan. Nah, apakah dengan rate yang berbeda ini, regulasi yang diterapkan akan sama? Nah, itu menurutku justru sebaiknya jangan gitu, karena rate-nya beda atau lajunya beda gitu, sehingga mungkin akan ada beberapa sektor yang justru maksimal atau justru tidak maksimal gitu dengan centralized regulation seperti ini. Yang paling penting adalah sebenarnya yang perlu dilakukan di Indonesia adalah menurutku ini personal point of view ya, jangan di-quote ke perusahaan. Menurutku adalah ya regulasinya itu nggak perse ke AI teknologinya sendiri, tapi justru ke resikonya, impact-nya. Dan resiko dan impact ini sebenarnya sudah diatur ya, mungkin di beberapa sektor tertentu gitu. Misalnya di healthcare dia udah diatur, di banking finance dia udah aware dengan resiko-resiko yang ada. Nah, yang perlu di-expand atau di-extend adalah ya resiko-resiko ini tuh di-extend dengan definisi of AI gitu. Jadi perlu di-make sure bahwa AI ini jadi salah satu hal yang berpotensi untuk memberikan resiko-resiko tersebut. Nah, sektor-sektornya berbeda gitu, makanya mungkin regulasinya bukan regulasi yang terpusat, tapi justru balik lagi ke sektor masing-masing. Gitu. Karena balik lagi EU Act menurut aku so far saat ini tidak serelevan itu untuk diterapkan di Indonesia. Nah, risk-based approach-nya oke, bagus, tapi untuk yang sifatnya strict dengan penuh compliance segala macam itu kayaknya masih belum tepat ya, masih belum relevan lah istilahnya untuk diterapkan di Indonesia. Itu. Ya, even negara-negara ASEAN lain juga mereka melakukan approach yang berbeda-beda. Misalnya kalau Malaysia justru mereka nggak ada regulasi baru, nggak ada standalone AI regulation seperti EU Act, tapi mereka justru mencoba mengharmonizing existing regulation yang ada. Gitu. Mengharmonizing existing regulation yang ada, seperti apa yang perlu dilakukan. Even Singapura mereka nggak ada standalone AI regulation, tapi justru mereka lebih ke soft touch-nya itu tadi. Mereka bangun kind of framework. Mereka juga selain itu, karena mereka aware juga bahwa untuk AI adoption ini bisa give maximum benefits to the country, mereka juga memastikan ada space di mana industri, terus policy maker, terus ada space untuk akademia untuk bisa collaborate untuk ya sama-sama mengenhance atau mempercepat gitu ya, entah pertumbuhan ekonomi, entah apa dengan adanya pemanfaatan AI di negara mereka. Gitu. Nah, approach beberapa negara itu ya memang tidak menggunakan standalone AI regulation untuk EU AI Act. Tapi balik lagi dengan adanya aku melakukan tesis kemarin itu ya kasih point of view yang banyak lah gitu tentang regulasi yang standalone seperti EU AI Act dan jadi aware juga gitu. Oh, ternyata kalau risk-based approach itu seperti apa dan kira-kira di Indonesia cocok atau tidak. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Oke, thank you Hanif buat sharingnya. Wah, topiknya ini sangat menarik banget ya.
tentang EU AI Act ini karena kayaknya nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya pakainya AI ini kan di satu sisi membantu, tapi di satu sisi bisa ada apa ya? Mungkin kalau kita bilang kecelakaan-kecelakaan ya, Ya, yang nggak terduga. Misalnya kayak seingatku dulu ada misalnya ChatGPT dipakai untuk ngobrol orang curhat, yes, tapi akhirnya tentang bunuh diri ya. Akhirnya dia malah bunuh diri karena benar. ngobrol dengan si ChatGPT ini. Jadi eh, tampaknya memang perlu diregulasi. Nah, cuman aku punya dua pertanyaan ini, Nif. Jadi pertama, kan dia tentu ada benefit dan drawbacks-nya ya. Kayaknya sih kalau eh, drawbacks dari si regulasi ini sih kalau dari yang aku tangkep itu menghambat inovasi. Jadi ibaratnya orang baru mau mulai bikin satu produk, udah banyak Ya, regulasinya akhirnya nggak berkembang. Nah, tapi pertanyaannya apa benefitnya kalau gitu? Untuk si perusahaan-perusahaan kecil ini gimana ya? Kayak kalau tadi yang kasus ChatGPT kan ibaratnya itu jelas ya benefitnya banyak, tapi drawbacksnya mungkin ada kemungkinan kecil aja sih kasus-kasus kayak yang dipakai untuk diskusi apakah boleh bunuh diri apa enggak gitu. Tapi kira-kira apa sih benefit dari eh, perusahaan sendiri atau memang ini hanya untuk regulasi aja biar semua teratur? Kalau kalau menurut kamu Nif? ini spesifik EU Act. Ya, yang EU AI Act. Oh, oke. Kalau menurutmu pribadi? Mm-mm. Nah, benefitnya ya. Ya, ini kan sebenarnya ketika bikin policy itu ada trade off ya pasti. Antara kita mau mengatur sehingga akan banyak yang terikat gitu, atau berikan keleluasaan, tapi ya resikonya mungkin akan banyak terjadi potential risk gitu. Nah, Amerika dan Eropa pendekatannya itu berbeda. Hmm. Eropa lebih prefer untuk mengatur, sedangkan kalau Amerika mereka lebih prefer bebaskan ke pasar. Nah, ini dua approach yang berbeda kan sebenarnya. Nah, ketika EU, kalau seandainya kita bahas EU, kalau dibilang benefitnya apa, hmm, bentar ya satu. Benefitnya apa ya, udah clear gitu. Ketika ada AI system teknologi yang masuk dan mostly mungkin dari Amerika gitu, dari Eropa sendiri yang bikin gitu, udah tahu nih um, dia masuk ke klasifikasi mana, maksudnya high risk, maka harus ada requirements yang masuk ke mana gitu. Requirements A, B, C, D, E, F gitu kan. Nah, sebenarnya yang aku baca ya, aku takut salah juga, cuma please do cross check. Sebenarnya compliance ini kan jadi ladang uang masuk juga sebenarnya bagi EU. Hmm. Gitu. Karena berarti kan perusahaan-perusahaan yang masuk harus comply, ya nggak? Ah, Itu salah satu oke. alasannya juga. Dan kenapa akhirnya banyak negara-negara ini sebenarnya regulasi AI ini semacam armrest gitu loh. Kayak akhirnya negara-negara cepet-cepetan untuk membuat regulasi AI-nya sendiri. Karena ada bahasanya tuh apa ya di bahasa policy itu. Aku lupa. Jadi pokoknya siapa yang cepet dia meregulasi AI, dia yang bisa nge-grab benefit secara value for money-nya. Hmm. Nah, makanya EU tuh mulai masuk duluan kemarin. Mulai cepet-cepetan nih untuk meregulasi AI. Itu tuh terjadi untuk case di aerospace, di penerbangan. Makanya dulu ya EU salah satu yang pertama banget untuk meregulasi penerbangan sehingga akhirnya dia setelah itu tuh dapat banyak benefit secara ekonomi dari dia membuat regulasi terkait penerbangan. Nah, ini yang dilakukan sama EU Hmm. Make ketika dia sense. meregulasi AI. Jadi dia harapannya ya perusahaan-perusahaan teknologi-teknologi besar atau yang mau masuk ke EU, ya mereka kan harus comply nih dengan regulasinya. Comply berarti Hmm. harus comply, ya ada cost-nya lah, cost Oke. benefit hitung-hitungannya gitu. Seingatku tuh itu gitu salah satunya. Walaupun Ya, ya ya. secara moralnya ya mereka bikin klasifikasi ini ya tentu untuk memprotek individual di EU-nya sendiri gitu memprotek individual di EU dengan memastikan fundamental rights-nya ada dan union values-nya atau European Union values-nya itu terjaga. Itu sih. Hmm.
Oke, make sense banget sih. Bahkan kayak aku kepikir bisa aja ya, kayak mungkin perusahaan AI di Eropa bikin satu produk AI, terus mungkin kayak di macam kayak dikasih sertifikat halal lah, tapi ini sertifikat comply to AI Act, terus mungkin harganya jadi tinggi kan, karena orang lebih trust gitu ya, percaya buat beli. Mungkin kebayangnya bisa kayak gitu. Betul betul. Saya ingatku GDPR tuh dibikin salah satunya tujuannya kayak gitu, tapi walaupun pada akhirnya ada riset, aku lupa, tapi, sempat baca sekilas ada riset yang bilang, benefit-nya nggak segede itu, GDPR, Hmm, oke. gitu. Oke, menarik. Oh, boleh ada mungkin masih ada 10 menit pertanyaan terakhir nih. Ya, Kan tadi kamu udah wawancara nih, banyak policy maker ya, katanya hampir 200 dan apa kayak salah satu kesimpulannya kan mungkin kalau di Indonesia sendiri kayaknya belum perlu nih ada aturan yang sampai serigid ini. Nah, di antara mhm. si policy maker itu ada nggak sih yang dari universitas atau ini semua orang background-nya apa sih? Maksudnya dari pemerintahan kah, dari perusahaan? Multisektor sih, multisektor. Jadi karena riset kita kemarin tuh ngelihat nge-identify, in national scale, tapi kita ngecang itu dalam sektoral. Jadi di setiap sektor itu kita cari, policy maker-nya, kementeriannya yang relevan apa aja, industri Hmm, pelaku industrinya, ada juga dari akademisi, ada juga dari law expert-nya, kayak gitu. Ya macam-macam sih, Kas. Dari akademisi oke. ada. Dan itu ada juga. Iya. Oke. Terus dari Indonesia sendiri ada nggak sih sebenarnya kayak penasaran? Udah pernah dengar nggak sih Oh, kayak mereka tuh meneliti something kayak untuk regulasi kayak gini atau kan kayaknya kalau sepeingatanku mungkin lebih banyak lebih ke aplikasinya ya, cara bikin AI untuk deteksi wajah misalnya. Tapi ada nggak sih kayak kampus di Indonesia yang mungkin penelitiannya ke arah-arah sini setahu kamu nih? oh ya, itu 200 itu tuh di Indo. Di Indo Dan semua udah ya? ada, ya. Dan menurutku udah ada. Dan ini di Indonesia kita udah ada Stranas AI, Strategi Nasional Hmm. AI yang dibikin oleh BPPT. Tapi itu dibikin sebelum ada generative AI. Nah, jadi Hmm. sebenarnya yang sekarang tuh nggak terlalu relevan lagi karena generative AI ini kan lumayan signifikan ya, Masif. pengaruhnya gitu, masif. Nah, jadi memang pemerintah lagi mau mencoba membuat strategi nasional AI yang terupdate, yang terbaru. Terus, regulasi spesifik kita nggak punya, tapi kita punya surat edaran dari Kominfo atau Komdiki sekarang, terkait ya pemanfaatan AI ini secara etik gitu. Tapi memang balik lagi kalau secara apa ya, peraturan, surat edaran ini levelnya kementerian aja gitu. Jadi bukan level Hmm. nasional gitu. Jadi nggak bisa dibilang ini regulasi yang mengikat juga tidak. Oke. Terus, ya kalau secara nasional 2 itu, tapi sebelumnya kita kan juga sudah punya, regulasi atau peraturan ya, peraturan terkait ITE gitu, Undang-Undang ITE, terus PDP juga kita kan baru ada ya walaupun, ya masih inilah ya, masih on progress juga ya untuk, pemanfaatannya yang optimal gitu dan baru dilaksanakan akhir tahun kemarin ya untuk PDP Law. Terus Hmm. ada beberapa undang-undang yang sebenarnya Eee, bisa jadi kita nggak perlu spesifik standalone AI regulation, tapi justru meng-extend undang-undang yang ada ini aja, fokus ke resikonya Hmm. aja gitu, gitu. Mhm, I ya, see. cuma kalau dibilang, pemerintah kita, apakah ada concern untuk bikin regulasinya atau kebijakannya, ya ada. Memang lagi proses sih, yang aku lihat sih lagi proses untuk mengerjakan itu, tapi arahnya ke mana, terus, nanti akan seperti apa. Nah, itu yang masih kita Mhm. perlu tunggu, wait and see lah gitu. Oke. Tapi memang secara umum kalau dari aku pribadi dan kita ngobrol dan berbagai macam stakeholder kemarin, ya multi multi stakeholder ini ya, yang seperti aku bilang tadi, sepertinya memang kita better fokus ke apa ya, resikonya, instead of Hmm. teknologi AI-nya sendiri. Karena teknologi AI juga mungkin akan terus berkembang, atau bahkan nanti suatu saat mungkin AI jadi nggak relevan lagi gitu, karena ada yang lebih baru lagi gitu. Nah, kan nggak Mhm. cep nggak cepet nih, apa, regulasinya terupdate dengan teknologinya yang, terus berkembang gitu. Itu sih. I see.
Oke, kayaknya itu aja pertanyaannya. Jadi, wah ini menarik banget topiknya. Eh, ya semoga sih ini ya, ya mungkin buat orang yang nonton mungkin tertarik bisa langsung tanya ke Hanif. Kayaknya dia bukan cukup ya, sudah sangat berpengalaman lah ya dengan the dua paper, kemudian pekerjaannya pun terkait dengan AI, policy maker seperti ini. Oke, itu aja untuk sesi kali ini. Mungkin kita bisa jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, ya, aku matiin dulu. Ya, Stop recording. keren juga.